Dampaknya apa ke masyarakat Indonesia? Satu, kalau ekonomi dunia tumbuh tinggi, berarti ekspor kita tumbuh tinggi. Itu karena komoditas naik, ekspor kuat, itu karena perekonomian dunia sedang tumbuh, pulih. Jadi dampaknya ya kepada ekonomi Indonesia dalam bentuk tadi, ekonominya kita juga ikut meningkat atau tumbuh dari sisi kegiatan ekspor, harga komoditas meningkat, dan itu pengaruhnya kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat. Pernyataan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani tadi merupakan salah satu proyeksi dari keuntungan presidensi G20 di Indonesia tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keterlibatan pelaku ekonomi domestik di kesempatan 20 tahun sekali ini. Namun, apa sebenarnya kepentingan pemerintah Indonesia dalam ajang ini? Utamanya, apa manfaat ajang ini bagi UMKM yang selama ini menjadi penopang aktivitas ekonomi Indonesia dan telah berkontribusi besar bagi pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia? Tapi sebelum itu trade mates, yuk kita bahas apa itu G20. G20 atau Group of 20 merupakan salah satu forum multilateral yang menyatukan 20 ekonomi besar dunia dengan komposisi ekonomi maju dan berkembang. Negara-negara yang menjadi anggota G20 berkontribusi besar pada 80% PDB dunia, merepresentasikan 75% aktivitas perdagangan dunia, dan 60% populasi dunia. Uniknya, G20 merupakan forum yang tidak memiliki kesekretariatan, namun mengandalkan koordinasi perwakilan pimpinan negara untuk membahas isu-isu pembangunan dan perwakilan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk berdiskusi mengenai isu finansial global. Dengan begitu, setelah presidensi Italia pada tahun sebelumnya, Indonesia mendapatkan giliran posisi ini. Puncak dari presidensi G20 ada pada Head of State and Government Summit, sekaligus menjadi kesepakatan puncak bagi ministerial meetings, working groups, dan engagement groups yang akan dilaksanakan di Bali pada November 2022 mendatang. Lalu, isu apa yang akan diangkat Indonesia pada presidensi G20 ini? Apa kepentingan Indonesia? Pada presidensi kali ini, dengan merespon kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan global, Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger dengan 3 isu utama yang diangkat, yakni Global Health Architecture, Digital Transformation, dan Sustainable Energy Transition. Ketiga isu ini menjadi sangat penting untuk menciptakan inklusivitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengangkat isu-isu terkini terkait akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, juga promosi partisipasi UMKM dalam tren-tren perdagangan dan ekonomi masa kini. Nah, menjawab pertanyaan kita di awal tadi, apa manfaat G20 bagi UMKM? Yuk kita simak. Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat dilihat dari prospek aktivitas-aktivitas G20 melalui pertemuan yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan datangnya delegasi negara-negara anggota, organisasi internasional dan regional, serta jurnalis, diestimasikan bahwa akan ada peningkatan konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun rupiah dan PDB domestik 7,34 triliun rupiah. Selain itu, sebagai pengadaan produk-produk cenderamata, akomodasi, konsumsi, juga pariwisata, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, pemerintah akan berkolaborasi dengan UMKM. G20 tentu diharapkan akan meningkatkan aktivitas dan peran UMKM di masa pandemi. Di sisi manfaat tidak langsung, yakni manfaat yang ditinjau dari negosiasi-negosiasi dan komitmen yang dicapai dalam forum tersebut. Dengan keberpihakan pemerintah Indonesia pada pembangunan UMKM, forum ini memungkinkan negara-negara mendiskusikan inovasi-inovasi baru seperti
digitalisasi melalui pilar digital ekonomi bagi UMKM yang meliputi Industri 4.0, literasi digital, dan keamanan data. Selain itu, dalam konteks finansial, Indonesia mampu mengadvokasikan agenda Green and Inclusive Financing dalam payung financial technology untuk penguatan UMKM. Mengingat, salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah mendapatkan support finansial. Harapannya, dengan komitmen tersebut, peran UMKM bagi pemulihan ekonomi global dapat dicapai. Nah, Trademates, bagaimana menurutmu peran G20 terhadap UMKM? Apakah presidensi G20 Indonesia mampu meningkatkan komitmen dan upaya konkret terhadap kepentingan UMKM?